Shalom, selamat siang saudaraku, dan bagaimana kabarnya saudara hari ini? Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan hari ini untuk beraktivitas. Yang pasti kita diberi kesempatan untuk hidup. Maka dari itu biarlah hidup kita saat ini kita mau berikan kepada Tuhan Allah kita Sang Pencipta. Dan saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yesus, kami puji Engkau, kami puja Engkau. Biarlah kami mencintai Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati kita mau katakan, oh, terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami mau cinta Kau Tuhan. Dalam apapun keadaan kami semua, kami bersyukur. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu memelihara kami Tuhan, yang menghidupi kami Tuhan dalam keadaan apapun kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus Tuhan memperkuat iman kami, memperteguh iman kami, sehingga kami tetap mengikuti-Mu sampai seumur hidup kami. Terima kasih buat segala kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah hidup kami kembalikan semuanya kepada-Mu. Dan biarlah sebentar firman-Mu akan disampaikan. Biarlah hamba-Mu ini yang menyampaikan dengan ketulusan hati, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, bukan dengan pemikiran hamba sendiri. Dan biarlah hamba-Mu yang tidak apa-apanya
tidak ada apa-apanya Tuhan, bisa menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan terima kasih Pak, kami bersyukur buat siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku, dan kita bersyukur hari ini kita dipertemukan lagi di dalam channel ini, di dalam YouTube ini. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah like dan subscribe. Biarlah Tuhan memberkati apa yang saudara lakukan di setiap hari. Dan channel ini bukan untuk kami, dan biarlah apapun yang kami dapat, mungkin monetize atau apapun, bukan untuk kami juga, tapi kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak-anak yang tidak bersekolah. Maka dari itu kami sekali lagi berterima kasih atas subscribe dan like saudara-saudara untuk mengikuti channel ini. Dan biarlah firman Tuhan tetap terus diberitakan sampai pada akhirnya. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kehidupan kita, segala apa yang kita punya, segala kebiasaan kita, itu adalah yang memberikan adalah Tuhan. Dan kita tahu itu, dan mungkin kita sadar itu. Tetapi kadang kita lupa, seperti bangsa Israel. Setelah Tuhan memberkati, setelah Tuhan menolong, setelah Tuhan menyelamatkan dari bangsa-bangsa lain, malah bangsa Israel ini beribadah kepada ilah-ilah lain. Dan kita mau baca, ini adalah peringatan dari Nabi Amos untuk bangsa Israel. Dan tidak ada yang lain. Jalan kehidupan adalah hanya melewati Allah. Hanya pada waktu itu hanya melewati Tuhan Allah. Dan kita percaya bahwa Allah lah yang memang memberikan kita kehidupan. Dari zaman Adam dan Hawa, kita tahu yang menciptakan itu adalah Allah. Dan mari saat ini kita mau kembali mengingat, dan kita mau kembali mengetahui bahwa tidak ada yang jalan lain untuk memiliki kehidupan selain kembali kepada Allah. Jalan yang menuju hidup. Amos 5 ayat 4 sampai ke 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi dikatakan oleh Nabi Amos, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Kalau saya baca ayat sebelumnya, kalau kita mendalami ayat sebelumnya, bahwa kenapa sih tidak boleh pergi ke Betel atau Gilgal atau menyeberang ke Berseba? Karena di dalam Amos 4 ayatnya yang Amos 4. Amos 4 ayat yang keempat, bahwa kalau pergi ke Betel atau ke Gilgal, itu adalah memang itu adalah tempat pemusatan pada waktu itu untuk beribadah. Tetapi ibadah mereka yang tidak memuliakan Allah, tetapi apa? Mereka malah beribadah kepada ilah lain. Maka dari itu Nabi Amos tidak memperbolehkan, atau firman Tuhan mengatakan janganlah kamu pergi ke Betel atau ke Gilgal, karena di sana adalah banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan, bisa dikatakan seperti itu, karena mereka menyembah kepada Allah lain, berhala. Dan pada waktu itu juga sebenarnya bangsa Israel ini sudah dilindungi oleh Allah. Mereka, kalau kita baca dari Amos 4 ayat 6 sampai ke 13, dikatakan bahwa bangsa Israel ini benar-benar dipelihara oleh Allah. Bangsa Israel ini benar-benar diselamatkan dari bangsa-bangsa yang ingin menjajah bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini tidak tahu diri, ataupun
bisa dikatakan malah kalau bahasa Cina itu bocengli ya, bocengli itu ya tidak tahu diri, itu sudah ditolong, sudah kasih kebaikan tetapi tidak tahu terima kasih. Maka dari itu Nabi Amos memperingatkan supaya jikalau kamu tidak kembali ke Allah, kamu tidak akan memiliki hidup. Karena hanya carilah Allah, carilah aku, maka kamu akan mendapat kehidupan. Bangsa Israel akan mendapatkan kehidupan. Dan itu dikatakan terus-menerus oleh Nabi Amos. Kita juga di hari-hari ini mungkin kita hidup, tetapi secara rohani kita mati. Mungkin kita pergi gereja tiap hari Minggu, ataupun kita membaca firman Tuhan tiap hari, tetapi kita tidak melakukannya. Hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita memiliki perbuatan yang benar-benar jauh dari apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kita hidup, tetapi secara rohani kita mati. Maka dari itu saudara-saudara, biarlah tidak ada jalan yang lain selain kita kembali kepada Allah. Setelah kita jalan kembali kepada Allah, kita tahu bahwa saat besok, saat kita mati dan kita dibangkitkan kembali, kita dihidupkan kembali, biarlah kita dipanggil namanya oleh Allah kita, oleh Yesus Kristus. Bukan kita malah dicampakkan ke dalam penghukuman yang kekal. Maka dari itu saudara-saudara, hidup kita berikan kepada Allah. Mungkin saat-saat ini saudara-saudara jauh dari Tuhan. Mungkin karena kondisi, keadaan. Mungkin karena kebutuhan hidup. Jadi saudara-saudara jauh dari Tuhan. Ataupun mungkin saudara-saudara mau memiliki hidup yang enak. Tapi cuma sebentar ya saudara-saudara. Jikalau saudara-saudara ingin memiliki hidup yang enak, tetapi menghalalkan segalanya atau tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ataupun bisa saja teman-teman mendatangkan pacar, mendatangkan jodoh dengan cara yang tidak baik, mungkin mengambil seenaknya sendiri, wis sementing ayu, sementing ganteng, apa sementing sayang karo aku, wis mungkin seperti itu, tapi tidak memperhatikan apa yang harus kita menjadi prinsip di dalam kehidupan anak Tuhan, anak Kristen. Maka dari itu saudara-saudaraku, adik-adikku, biarlah saat ini kita benar-benar memberikan hidup kepada Tuhan. Di zaman ini yang semakin kacau, yang semakin susah, apa-apa susah, yang semakin lama, mungkin teman-teman tahu apa-apa naik. Dekat-dekat ini ada Pertalite naik, Pertamax naik, dan semuanya mengikuti. Kebutuhan hidup pasti naik. Tapi biarlah kita memberikan semuanya, persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan memiliki hidup. Dan kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang selalu memperhatikan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara-saudaraku, sekali lagi, carilah Tuhan. Bukan carilah uang, bukan carilah kesenangan. Kesenangan bisa saja dalam hobi, kesenangan bukan hanya di dalam kita memiliki barang yang mewah. Boleh, tetapi fokusnya bukan di itu. Di kesenangan, di uang, di istri, di anak. Tetapi fokus kita tetap ke Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang memberikan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini Engkau telah memberikan kami firman sehingga kami menjadi kuat kembali bahwa biarlah kami tidak mati dalam rohani kami Tuhan. Biarlah kami tetap dekat kepadamu Tuhan. Untuk menghidupkan rohani kami, biarlah kami tetap membaca firman-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu Tuhan, memuji dan menyembah firman-Mu sehingga kami dekat dengan Engkau Tuhan. Hati kami melekat kepada Engkau. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami mempunyai Roh Kudus daripada-Mu Tuhan, kehidupan kami Tuhan akan menjadi hidup. Dan bukan hanya hidup sekedar hidup, tapi hidup penuh dengan roh dan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rencana kami
Biarlah kami serahkan ke dalam rencanamu dan kami percaya rencanamu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.